Saya menggunakan enduk yang kecil saja, sebiji. Bosok, aduh, matilah. Halo Lik, bentar. Halo Lik, jumpa lagi. Aduh, kok gambarnya silo sih ya, ini di luar mendung. Saya pakai bajunya putih, terus wajah saya jadi kelihatan kinclong-kinclong kayak plastik. Hari ini saya mau bikin buntil, tapi buntilnya nggak menggunakan godong gandul ataupun godong pudin ya, daun singkong ataupun daun pepaya. Saya nggak pakai itu, tapi saya akan menggunakan pare. Kok bisa sapi? Ya nggak tahu sih soal bisa atau enggak, yang jelas saya mau bikin pakai pare. Info notifikasi capsus ya Lik ya. Cus. Untuk membuat resep kali ini Lik, siapkan pare ya. Pare yang saya beli ini sebenarnya terlalu besar, harusnya beli yang ukuran kecil-kecil saja. Tapi ya nggak apa-apa, anak-anak kayak gini kemarin di pasar. Terus ini akan saya buang bijinya. Setelah bijinya dibuang Lik, masukkan langsung ke dalam baskom. Terus kita akan menaburi parenya dengan garam dan banyak saja nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya prinsipnya ya sama kayak kita mau nyayur pare, cuman ini nggak diiris-iris begitu. Terus ini diratakan dulu garamnya ya Lik ya. Terus kalau sudah rata, ini akan saya cuekin dulu ya, nggak usah langsung diremet, biarkan saja sampai si parenya nanti mengeluarkan air sendiri. Kalau nggak mengeluarkan air sendiri, paling nggak minimal dia jadi lemes, nggak kaku maning ya. Cus, kita tunggu dulu Lik. Sambil menunggu parenya diapain itu jenengannya yang nggak tahu, pokoknya diberi garam. Sekarang saya menyiapkan isiannya Lik. Si sapi akan menggunakan tempe. Ini tempenya harusnya bagusnya ya, kalau menurut saya itu yang semangit. Tapi ini belum semangit, cuman sudah lama di kulkas. Ini saya rajang-rajang dulu, nih nanti akan saya campur dengan bahan yang lainnya. Apa itu bahan yang lainnya sapi? Kelapa parut. Bentar, kelapa parutnya nanti. Nih, kelapa parutnya ya, masih mandan bekulik dari freezer. Terus di sini saya perlu ulekan. Yang akan saya ulek di sini ada kencur, ada bawang putih, ada cabai setoni rojim, terus godong jeruk ya Lik ya. Nah, ini langsung digenjus-genjus sampai lembut, tambahkan garam juga. Tuh, barusan garam saya masukkan. Sudah lembut Lik. Sekarang saya masukkan tempe. Tempenya ini akan saya apa jenengannya ya, akan saya genjus-genjus juga. Tapi nggak usah terlalu lembut. Kalau misalnya Liliknya di rumah ada cabai merah, mau ditambah cabai merah biar kelihatan semringah, masukkan saja Lik, diulek. Saya nggak ada, kok adanya itu cabai giling yang dari pasar. Mau ditambahkan micin boleh juga di sini, cemplungkan saja. Selanjutnya saya masukkan kelapa parut Lik. Langsung diaduk. Pindah saja ke mangkok ini. Kok malah maut-maut ya. Ini diublek-ublek. Pucet banget ya Lik ya warnanya ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kuahnya saja yang berwarna-warni. Yang penting rasanya ini endol dulu. Saya masukkan sedikit gula pasir, mau diganti dengan gula Jawa juga boleh. Aduk-aduk maning. Kalau sudah tercampur rata Lik, sekarang ini akan saya kasih telur ya. Kenapa dikasih telur? Ya biar nempel semuanya. Saya menggunakan enduk yang kecil saja, sebiji. Bosok, aduh. Iyalah, gimana ini Lik? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Enduknya bosok, aduh. Ini, bentar ya. Ini yang ketumplekan enduk bosok ini. Aduh. Iyalah. Jelek teman saya ki. Jan. Bentar Lik ya. Saya potong dulu videonya. Lik, udah saya buang ini yang bagian enduk bosoknya. Jadinya berkurang mandan banyak ya. Saya pikir Anda baik-baik saja, jebulin enduk bosok. Bentar ini. Semoga nggak bosok. Ini baik-baik saja.
Nah, ini barusan take doge. Untung yang tadi itu belum belum disuntikkan semua, jadinya masih bisa diambil. Kalau udah disuntikkan semua kan iyalah batal bikin videonya, Lik. Udah, ini tercampur rata. Selanjutnya sekarang kita kembali ngewes-ngewes si parenya, Lik. Cus, parenya sudah ini ya, kliwir begitu. Terus ada airnya juga, Lik, sedikit. Nah ya, air ini akan saya cuci bersih. Setelah dicuci bersih bisa langsung digunakan, atau kalau mau rasa pahitnya lebih hilang, liliknya bisa merendam ini dengan air panas, air mendidih, direndam sekitar 2-3 menitan saja, nggak usah terlalu lama. Itu rasa pahitnya akan jauh berkurang. Tapi kalau liliknya suka yang pahit, ya sudah cukup begini saja. Oke. Kalau sudah dicuci, Lik, langsung saja isiannya kita masukkan ke sini ya, tempe yang tadi itu. Nah, ini berhubung parenya besar, jadinya isiannya harus banyak juga ya. Dan tadi ada yang kebuang maning gara-gara nduk bosok. Walah. Terus kemudian, Lik, ini kita padat-padatkan. Diupayakan nanti pas kita tutupkan pasangan si parenya ini, si bagian isinya ketutup semua, begitu. Ya, jangan kita tangkrepkan. Oke lah, Lik, begini saja ya. Setelah itu, Lik, ini akan saya tali ya. Saya menggunakan tali kasur, tali benang kasur. Nanti liliknya di rumah kalau ada pohon serai, silahkan mengikatnya menggunakan itu, Lik, daun serai ya. Itu akan lebih wangi, lebih endol. Tapi berhubung saya nggak ada, jadinya saya menggunakan ini saja, benang kasur. Ini sudah saya tali semua. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu berikutnya. Bumbu utama yang akan saya pakai, Lik, adalah bumbu kari ya. Misalnya liliknya nggak ada bumbu kari, silahkan gunakan bumbu apa saja yang ada di rumah. Yang penting bumbu buntil ya. Kalau saya sih biasanya bawang merah, bawang putih, kunyit, terus pakai itu apa namanya, jinten, kunyit, jinten, cabai ya, itu utamanya. Ditambah bumbu lainnya juga boleh, ketumbar misalnya, sedikit jahe boleh. Pokoknya disesuaikan dengan yang ada di rumah saja. Berhubung saya lagi males bikin bumbu-bumbuan, jadinya saya menggunakan bumbu instan sajalah, yaitu yang udah serbuk. Dan nanti di sini saya juga akan menggunakan cabai giling, Lik, tapi cuman sedikit saja ya. Saya tumis bawang merah dan bawang putihnya langsung saja bareng. Nah, genjas. Bawang merahnya sudah mulai kecoklatan, Lik. Saya tambahkan cabai giling ya. Liliknya boleh menggunakan cabai merah. Ngongsreng lagi. Saya tambahkan daun jeruk sama serai, Lik. Kalau ada lengkuas sama daun salam, masukkan saja, Lik. Syukur-syukur yang dipakai itu daun salam koja, daun kari ya, akan lebih cocok rasanya. Saya masukkan bumbu kari, Nek. Kalau liliknya nggak ada bumbu kari ya, silahkan diulek yang seperti yang saya bilang tadi ya, Lik ya. Bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, jinten. Kalau mau ditambah kemiri, silahkan tambahkan kemiri. Sekarang saya masukkan air. Mandan banyak ini airnya. Terus ini akan saya tambahkan garam. Mandan banyak saya pakainya. Gula pasir juga, Lik. Dah cukup. Oh iya, Lik, misalnya liliknya mau mengganti bumbunya dengan bumbu ginian juga boleh tuh, harganya 2.500 ya. Bumbu gulai padang lah, setelah pokoknya intinya. Kemudian saya menambahkan santan. Saya menggunakan 1 bungkus dulu. Sebenarnya ini akan lebih enak kalau menggunakan santan seger ya, Lik ya. Terus sekarang, Lik, ini kita tunggu hingga airnya mendidih, baru parenya dimasukkan ya. Cus. Santannya sudah mendidih, Lik. Ini saya masukkan ya parenya ya. Kalau pare sudah masuk, Lik, ini jangan terlalu besar apinya ya. Kenapa jangan terlalu besar? Karena kan parenya ini nggak bisa nutup rapet 100%. Kalau apinya besar nanti saya khawatir isiannya beradul-beradul ya, hancur kemana-mana.
Jadi kita masaknya menggunakan api kecil dulu ya, paling enggak sampai isiannya enggak inilah ya, enggak ambiar. Ini kita masaknya pokoknya menggunakan api kecil dulu. Nanti kalau kira-kira isiannya sudah kenceng, sudah set, bolehlah dibesarkan maning apinya ya. Selanjutnya ini akan saya tutup saja. Nanti sesekali dibalik ya parenya. Terus ini akan saya masak hingga si kuahnya menyusut banyak banget Lik. Ini airnya sudah menyusut sekitar 50%. Kalau mau dimasak lebih lanjut boleh, akan lebih endol ya. Tapi saya begini saja, langsung matikan apinya. Kita tunggu hingga dingin. Setelah itu kita potong-potong, kita lihat ya. Terus kita icipi juga rasanya seperti apa. Cus. Kondisinya sudah dingin ini Lik. Sekarang saya akan ngiris-iris. Dan sengaja saya belum mencopot talinya ya, wetimbok ambrol. Biasanya kan pare ini kalau mau diberi isian ya model yang dipotong bagian ujungnya terus dibolongi ya, dibuang bijinya terus dimasukkan. Tapi si sapi beda tampilannya tuh, cantik banget tuh Lik ya. Coba ini saya nggak pakai tali, bisa ora? Bisa kolik dah tuh, cantik ya. Bentar saya ambil ini, saya tunjukkan pada Lili kayak cantik Lik tuh. Monggo silahkan mencoba Lik ya. Cus. Saatnya ngicipi Lik, tapi ini ngicipinya malam-malam ya. Karena dari tadi tuh nggak berhenti hujan, sekarang masih gerimis tuh. Panganan jangan pare. Ini sebutannya jangan apa-apa ya. Kok enak. Enak asli Lik. Saya pikir bakal gimana rasanya, jebulnya enak. Dan ini ada tekstur pahitnya tapi tipis banget. Saya kepinginnya malah lebih pahit dari ini, jebulnya malah nggak pahit. Hitungan ini untuk pare nggak pahit ya. Sini makan Lik. Asli enak. Terus ini isiannya ya. Saya icipi isiannya enak ora? Kok pakai nasi? Jangan pakai nasi dulu sampai iya. Saya kelarin malah pakai nasi. Tuh isiannya Lik. Wangi daun jeruk. Nasinya pas. Gurihnya sampai ke dalam Lik. Efek diberi santan itu ternyata enak sekali ya. Menggunakan bumbu kari top markotop. Tambah bakwan. Endol Jadatara. Monggo silakan Lili mencoba buntil pare ala si sapi ya. Tralala Trilili ini menurut saya sih kalau mau dijadikan ide menu di warung-warung makan ini cocok banget Lik ya. Tapi mangsake harus sabar. Kalau mau enak banget mangsake dari malam dimatikan baru subuh-subuh menggunakan api yang kecil saja, api lilin. Itu bumbunya bakal resep banget. Ini pun anak ibu yang tidak mau makan lagi tapi nggak divideokan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Alhamdulillah. Cheers.